Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang taksiran. Mari kita simak penjelasan dalam materi berikut ini. Taksiran disebut juga dengan perkiraan. Lambangnya garis berombak 2. Taksiran terdiri dari 3. Yang pertama, taksiran atas. Yang kedua, taksiran bawah. Dan yang terakhir, taksiran terbaik. Yang pertama, kita akan membahas tentang taksiran bilangan cacah, ya. Dan kita pertama akan membahas tentang taksiran atas. Contoh 2348,5. Perhatikan angka tersebut, ya. Masing-masing angka tersebut memiliki kedudukan atau nilai dalam angkanya, ya. Angka 2 bernilai ribuan. Angka 3 bernilai ratusan. Angka 4 bernilai puluhan. Dan angka 8 bernilai satuan. Kemudian yang 0,5 atau 5 itu bernilai pecahan desimal. Jadi 2000 berarti 2 itu bernilai ribuan, 300 berarti bernilai ratusan, 40 berarti bernilai puluhan, 8 bernilai satuan, dan 0,5 bernilai pecahan. Setelah memperhatikan angka tersebut, mari kita mencoba untuk menaksir angka tersebut. Yang pertama, taksiran kesatuan terdekat, ya. Ingat, satuan terdekat. Untuk taksiran atas, ya, ke taksiran satuan terdekat, perhatikan angka satunya, ya. Angka satuannya yaitu 8. Perhatikan angka 8-nya. Taksiran satuan terdekat artinya berarti yang lain depannya sebelum satuan itu masih utuh. Jadi 2 kita tulis 2340. Nah, angka satuannya adalah 8. Jika taksiran atas, maka angka satuannya ditambah 1, ya. Berarti tadi angka satuannya adalah 8. Berarti kalau 8 ditambah 1 jadi 9. Maka jadinya 2349. Kemudian setelah satuan diubah menjadi 0, ya. Diubah menjadi 0. Angka belakangnya menjadi 0. Maka koma 0. Lah, karena koma 0 di belakang koma itu 0, maka tidak perlu ditulis. Maka cukup ditulis 2349. Jadi taksiran kesatuan terdekat, angka satuannya ditambah 1.
sedangkan di belakang koma menjadi 0. Kemudian taksiran kepuluhan terdekat. Jika taksiran kepuluhan terdekat, berarti yang perlu diperhatikan adalah angka puluhannya. 2348. Kita lihat angka puluhannya adalah 4 ya. Kemudian berarti depannya kita tulis 2300, masih utuh, 32 3. Kemudian angka puluhannya 4 tadi. Maka karena taksiran atas, berarti yang angka puluhan ditambah 1. 4 berarti 4 tambah 1 sama dengan 5 ya. Maka 2 3 5. Kemudian yang angka satuannya dan seterusnya di belakang puluhan itu diubah menjadi 0. Berarti 2 3 5 satuannya 8 menjadi 0,0. Nah, koma nolnya hilang, berarti menjadi 2350. Berikutnya taksiran keratusan terdekat. Tadi sudah mengenal taksiran satuan dan puluhan, sekarang keratusan terdekat. Berarti yang dilihat adalah angka ratusan. Angka ratusannya adalah 2 bernilai ribuan, berarti angka ratusannya adalah 3. Nah, berarti yang ratusannya angka ratusan ditambah 1. Ingat kuncinya ditambah 1 kalau taksiran atas, berarti 2 3. Nah, 3 karena bernilai ratusan berarti tambah 1. 3 tambah 1 menjadi 4. Selanjutnya setelah angka ratusan diubah menjadi 0 semua, berarti 4 jadi 0, 8 jadi 0. Jadi menjadi 2400. Jadi karena ratusan berarti yang diubah adalah ratusannya. Selanjutnya taksiran keribuan terdekat. Ribuan terdekat berarti yang dilihat adalah angka ribuan. Jadi yang mau ditaksir adalah 2348,5, berarti angka ribuannya yang angka 2 ya. Angka 2 berarti angka 2-nya ditambah 1 menjadi 3. Selanjutnya setelah ribuan diubah menjadi 0 semua. Ratusannya diubah 0, jadi 3 jadi 0, 4 jadi 0, 8 jadi 0, dan 5 menjadi 0 juga ya. Maka menjadi taksiran keribuan terdekatnya adalah 3000. Nah, selanjutnya taksiran bawah, contoh yang sama ya, 2348,5. Kita akan menaksir 2348,5. Yang pertama adalah taksiran kesatuan terdekat. Taksiran kesatuan terdekat. Kalau tadi taksiran atas ditambah 1, sedangkan taksiran bawah itu tidak ditambah. Contoh kesatuan terdekat berarti yang dilihat adalah angka satuan. Angka satuannya adalah 8. Berarti kita tulis 2 3 4 8 ya. Karena ke taksiran bawah berarti angka satuannya masih utuh 8, sedangkan kemudian
setelah satuan itu diubah menjadi 0, berarti koma 5 nya menjadi koma 0. Karena koma 0 berarti tidak perlu ditulis, berarti yang ditulis adalah 2348 atau dibaca 2348. Jadi angka satuannya masih utuh. Taksiran ke puluhan terdekat. Puluhan kita lihat berarti angka puluhannya 2348, berarti angka puluhannya adalah 4. Karena taksiran bawah itu angkanya masih utuh ya, tidak ditambah ke puluhan, berarti yang puluhan masih utuh. Berarti yang ditulis 234, berarti angka puluhan. Nah, yang satuannya ke belakangnya berarti diubah menjadi 0, maka 8-nya menjadi 0. Berarti taksiran ke puluhan terdekatnya adalah 2340. Jadi kalau tadi taksiran atas ditambah 1, kalau taksiran bawah tidak ditambah, masih utuh. Berikutnya taksiran ke ratusan terdekat. Taksiran ke ratusan terdekat berarti yang dilihat angka ratusannya. Angka ratusannya adalah 3 ya. Berarti 2 3, 3-nya masih utuh, ratusannya masih utuh. Kemudian angka puluhan dan angka satuannya diubah menjadi 0. Jadi menjadi 2300. Selanjutnya taksiran ke ribuan terdekat, berarti yang dilihat adalah angka ribuan. Angka ribuannya adalah 2, berarti kita tulis 2. Kemudian angka ratusan, puluhan, dan satuan menjadi 0, berarti menjadi 2000. Berarti taksiran ke ribuan terdekat dari 2348,5 menjadi 2000, menjadi ribuan, angka ribuan 2000 karena taksiran bawah ya. Berbeda dengan yang tadi taksiran atas. Taksiran bawah itu tidak ditambah ya, tetapi kalau yang taksiran atas tadi ditambah 1 angkanya. Selanjutnya taksiran terbaik. Taksiran terbaik, perhatikan caranya. Jika angka 1, 2, 3, 4 ya, maka yang dipakai taksiran bawah. Ingat, jika angka 1, 2, 3, 4 atau 1 sampai 4, maka yang dipakai taksiran bawah. Kemudian jika angka 5, 6, 7, 8, 9 atau 5 sampai 9, maka yang dipakai taksiran atas ya. Maka yang dipakai taksiran atas. Contoh yang sama, 2348,5. Taksiran kesatuan terdekat. Perhatikan, taksiran kesatuan terdekat berarti nanti yang akan kita perhatikan adalah angka satuan dan angka di belakang koma ya. Perhatikan, angka satuannya 8 ya. Kemudian di belakang koma atau setelah satuan itu angkanya berapa, yaitu yang diperhatikan setelah angka satuannya. Karena taksiran satuan terdekat, maka yang diperhatikan adalah angka setelah satuan, yaitu 0,5. Perhatikan 0,5. Nah,
5, karena tadi kalau 5 sampai 9 itu menjadi taksiran atas, maka 5 itu menggunakan taksiran atas. Jadi taksiran terbaik dari 2348,5 itu menggunakan taksiran atas. Lah, taksiran atas berarti 2, 3, 4. Nah, 8 satuannya, karena taksiran atas berarti 8-nya tambah 1, angka satunya tambah 1 jadi 9. Jadi menjadi 9. Maka taksiran terbaik dari 2348,5 menjadi 2349. Kemudian taksiran ke puluhan terdekat. Puluhan terdekat 2348,5, angka puluhannya adalah 4. Nah, kemudian yang diperhatikan lagi, karena kepuluhan terdekat, angka satuannya adalah 8. Jadi 8 itu masuk taksiran atas ya. Jadi setelah berarti 5 ke atas itu masuk taksiran atas. Jika puluhan terdekat, maka yang diperhatikan angka satuannya. Angka satuannya itu 8, berarti taksiran atas. Karena taksiran atas ke puluhan terdekat, maka menjadi 2300. Tadi angka puluhannya 4, berarti tambah 1, 5. Nah, 5, kemudian angka satuannya menjadi 0. Nah, selanjutnya taksiran ke ratusan terdekat. Perhatikan angka ratusannya 2348,5. Angka ratusannya adalah 3. Lah, karena mau taksiran ratusan berarti yang diperhatikan adalah angka puluhannya. Angka puluhannya adalah 4 ya. Berarti 2300. Nah, kemudian angka 4, aturan tadi jika 1 sampai 4 maka taksiran bawah. Karena 4 masuk taksiran bawah, maka yang digunakan adalah taksiran bawah yang ratusannya. Berarti 2000. Nah, 3. Nah, taksiran bawah berarti tidak ditambah ratusannya. 3, 2, 3. Kemudian angka puluhannya menjadi 0 dan satuannya menjadi 0, maka menjadi taksiran terbaiknya 2300. Jadi taksiran terbaik dari 2348,5 menjadi 2300. Selanjutnya taksiran terbaik ya ke ribuan terdekat. Perhatikan angka ribuannya adalah 2. Kemudian setelah ribuan itu adalah ratusan. Nah, yang dilihat angka ratusannya. Angka ratusannya adalah 3. Nah, 3 itu masuk ke taksiran bawah. Jadi karena masuk taksiran bawah, maka yang dipakai adalah taksiran bawah. Berarti taksiran ke ribuan terdekat dari 2348,5 adalah 2000. Nah, taksiran bawah berarti angka setelah ribuan menjadi 00. Kemudian angka ribuannya masih utuh, tidak diubah, tidak ditambah 1 ya. Berarti menjadi 2000. Nah, jadi seperti itu cara taksiran terbaik. Jadi taksiran terbaik itu perhatikan angkanya. Jika angkanya 1 sampai 4, maka yang dipakai taksiran bawah. Jika angkanya 5 sampai 9, berarti yang dipakai taksiran
atas. Ya, sudah mulai paham ya? Silakan mulai berlatih untuk lebih paham lagi. Demikian video kali ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.